Candi Sanggrahan terletak di Dusun Sanggrahan, Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Secara umum, kompleks Candi Sanggrahan terdiri atas sebuah bangunan induk dan dua buah sisi bangunan kecil lainnya. Bangunan induk menggunakan batuan andesit dengan isian bata. Bangunan induk berukuran panjang 12,60 meter, lebar 9,5 meter, dan tinggi 5,86 meter. Bangunan ini terdiri atas 4 tingkat yang masing-masing berdenah bujur sangkar dengan arah hadap ke barat. Bangunan kecil yang berada di sebelah timur bangunan induk hanya tersisa bagian bawahnya saja. Di tempat ini dulu terdapat 5 buah arca yang masing-masing memiliki posisi mudra yang berbeda. Bangunan Candi Sanggrahan berada pada teras atau undakan berukuran 5,10 meter x 2,50 meter. Pagar penahan undakan itu adalah bata setinggi tidak kurang dari 2 meter. Sejarah Candi Sanggrahan sebenarnya belum diketahui secara jelas, namun secara samar-samar dengan adanya istilah Sanggrahan ini mengingatkan kita adanya suatu kelompok para pendeta, kata lainnya seperti wihara. Nah, para ahli sejarah menduga bahwa Candi Sanggrahan dibangun sebagai tempat peristirahatan rombongan pembawa jenazah pendeta wanita Buddha kerajaan Majapahit bernama Gayatri yang bergelar Raja Patni. Jenazah itu dibawa dari keraton Majapahit untuk menjalani upacara pembakaran di sebuah tempat di sekitar Boyolangu. Belakangan lampu jenazahnya disimpan di Candi Boyolangu. Dimungkinkan Candi Sanggrahan ini dibangun pada zaman Majapahit, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk sekitar 1399 sampai 1389 Masehi. Berdasarkan temuan berupa arca-arca Buddha dalam berbagai mudranya, dapat dikatakan bahwa sifat keagamaan Candi Sanggrahan ini adalah agama Buddha. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang mutlak, karena pada zaman kerajaan Singosari dan Majapahit diketahui adanya pembauran antara kepercayaan asli berupa pemujaan terhadap arwah leluhur dengan kepercayaan Siwa dan Buddha. Candi ini menghadap ke arah barat, tidak memiliki hiasan relief pada dinding tubuh candi, namun pada dinding candi bagian bawah atau kaki candi terdapat hiasan relief aneka hewan seperti singa dan serigala. Relief-relief itu berada dalam kotak-kotak persegi panjang yang sangat diunikkan, yang membuat heran banyak kalangan itu di tiap relief berdiri sendiri atau terpisah dengan relief lainnya, sehingga sangat sulit mencari atau menjalin alur cerita dari tiap relief tersebut. Menurut Si Wisang, aneka relief hewan seperti singa di Candi Sanggrahan Tulungagung mengingatkan pada figur-figur utama tokoh hewan dalam naskah Tantri Kamandaka. Tantri Kamandaka merupakan suatu naskah berbahasa Jawa kuno yang memuat kisah utama dunia satwa atau fable, yaitu kisah pertarungan seekor lembu betina bernama Nandaka dan seekor singa yang menjadi raja warga satwa bernama Sri Sanda Pinggala. Relief di Candi Sanggrahan bukan harimau atau macan, tetapi singa. Harimau jelas beda dengan singa. Hewan singa tidak hidup di tanah Jawa, melainkan hewan singa hanya muncul dalam berbagai naskah cerita Jawa kuno. Terdapat tangga naik di tengah dinding batu bata yang berada di barat atau depan candi utama. Tangga ini memiliki 9 anak tangga. Tangga naik ini tidak segaris lurus dengan kedudukan tangga candi yang sudah gerompal. Tinggi tangga sekitar 2 meter. Di kanan dan kiri tangga ini masih terlihat sisa bangunan yang diperkirakan berbentuk semacam gapura gerbang atau pintu gerbang. Berikut ini merupakan tahap pemugaran candi yang tentu saja tidak sekali jadi, melainkan harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Tahapnya yaitu tahap persiapan, tahap pembongkaran, tahap konservasi, tahap penyusunan kembali, dan tahap penyelesaian. Tahap persiapan yaitu ini merupakan kegiatan pengadaan alat apa saja yang dibutuhkan dalam pemugaran candi, termasuk
pengukuran dan penggambaran. Tahap pembongkaran yaitu sebelum dibongkar melakukan registrasi terhadap batu yang akan dibongkar sehingga dapat diketahui asalnya. Saat pembongkaran dilakukan pengawasan, rekaman, serta pendokumentasian. Pendokumentasian ini dalam bentuk video juga foto. Untuk tahap konservasi, kegiatannya adalah pembersihan batuan-batuan yang rusak, pengawetan batu, pemasangan lapisan kedap air, dan pengaturan drainasi pembangunan. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap penyusunan kembali dan tahap penyelesaian.